Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, ketemu lagi di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pointer. Nah, apa itu pointer? Oke, kita akan coba lihat. Nah, di materi awal dulu terkait dengan materi data dan variabel, kita sudah pernah membahas mengenai variabel dan juga sudah pernah menggunakan contoh dari variabel. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan lagi, suatu variabel itu adalah representasi dari alamat memori, di mana ketika kita mendeklarasikan sebuah variabel, maka artinya kita sama dengan memesan sebuah alamat memori, kemudian yang akan kita gunakan untuk menyimpan sebuah data. Misalkan contohnya dulu pada variabel tunggal. Jadi kita bisa menyimpan sebuah data di situ, dan untuk penamaan dari variabel itu sesuai dengan kita, misalkan kita deklarasikan integer a, maka sebenarnya kita sedang memesan sebuah alamat memori untuk menyimpan sebuah data dengan tipe integer. Kemudian agar lebih mudah untuk variabel tersebut, maka kita memberi nama dengan a. Jadi a itu adalah representasi sebuah alamat memori yang kita gunakan untuk menyimpan sebuah data. Begitu. Nah, variabel yang kita gunakan itu yang sudah kita pelajari, itu semuanya kita gunakan untuk menyimpan sebuah data. Nah, perbedaannya dengan pointer apa? Kalau pada pointer itu dia menyimpan alamat memori, bukan menyimpan sebuah data, tapi menyimpan alamat memori. Nah, alamat memori apa yang bisa disimpan? Bisa jadi alamat memori yang disimpan itu adalah alamat memori pada variabel lain. Ingat, pada setiap variabel itu pasti memiliki alamat memori dalamnya, karena variabel sendiri adalah representasi dari alamat memori. Jadi, alamat memorinya sendiri itu bisa kita simpan dengan bentuk variabel yang berbentuk pointer, begitu. Nah, apabila kita sudah memiliki variabel pointer, kemudian di dalamnya kita isikan alamat memori dari sebuah variabel tertentu, maka dengan begitu kita bisa mengakses data yang ada pada variabel tersebut melalui variabel pointer yang sudah kita buat. Kita bisa membaca, kita bisa menampilkan, kita bisa merubah isi datanya itu melalui variabel pointer yang sudah kita buat. Itu. Kemudian untuk macam-macam operator pada pointer, ini ada dua. Address of yang dilambangkan dengan tanda dan. Kemudian di reference atau operator di reference itu dilambangkan tanda bintang atau asterisk. Nah, untuk tanda address of ini adalah bisa kita gunakan untuk menampilkan alamat memori dari suatu variabel. Nah, bagaimana caranya adalah dengan kita meletakkan tanda dan atau operator dan itu di depan dari variabel. Misalkan tadi kita punya variabel integer a, maka kalau kita ingin menampilkan alamat memorinya, tinggal kita tampilkan saja cout dan atau operator address of ini dengan diikuti nama variabelnya, misalkan dan a, begitu. Itu nanti akan tampil alamat memori dari variabel a. Kemudian untuk di reference atau operator di reference itu kita bisa gunakan untuk mendeklarasikan sebuah variabel pointer, ataupun di situ kita bisa mengakses data dari alamat memori dengan meletakkan itu di depan dari tanda dan tadi. Jadi di situ kita bisa mengakses data yang ada di dalam suatu alamat memori dengan menggunakan operator di reference ini. Nah, untuk deklarasi dari pointer juga menggunakan tanda di reference ini. Kemudian di bawah ini adalah ilustrasi dari pointer. Nah, ini ada dua contoh. Ini untuk variabel yang bentuknya adalah pointer, kita namai misalkan p. Kemudian kita punya sebuah variabel lagi, variabel biasa, kita namai dengan n. N ini bukan merupakan pointer, tetapi untuk yang variabel p ini adalah variabel pointer. Nah, biasanya
ini untuk namanya. Kemudian biasanya kalau kita menggunakan variabel untuk menyimpan data, nah dalam pointer itu yang disimpan adalah alamat memori. Misalkan ini adalah alamat memori dari variabel n sendiri itu isi variabelnya atau nilai yang ada di dalamnya atau datanya adalah 5. Nah, variabel n di sini jangan lupa itu juga memiliki sebuah alamat memori. Nah, di sini dicontohkan adalah alamat memori dari n itu bisa kita simpan ke dalam sebuah variabel pointer p begitu. Nah, untuk variabel p sendiri juga memiliki alamat memori karena dia juga merupakan sebuah variabel. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah apa yang disimpan dalam variabel tersebut. Kalau dalam pointer itu yang disimpan adalah alamat memorinya. Kalau dalam variabel yang biasa kita gunakan itu yang disimpan adalah datanya atau nilainya. Gitu. Nah, untuk kegunaan dari pointer untuk apa? Yang pertama adalah untuk mengakses atau memanipulasi variabel yang diinginkan. Ini biasanya kita gunakan untuk menghemat penggunaan variabel. Misalkan dalam fungsi, dalam prosedur itu kita tidak perlu lagi menyediakan variabel bantu untuk menampung data, tetapi kita bisa menggunakan langsung pointer. Sehingga dengan begitu kita bisa langsung mengakses pada data yang sebenarnya, bisa kita rubah, bisa kita tampilkan dan lain-lain. Kemudian untuk penggunaan pointer selanjutnya adalah ini merupakan pondasi dasar atau struktur dasar dari struktur data yang nanti akan kita belajar. Mungkin nanti Anda akan mendapatkan materi tentang single list, double list, tree, graph dan lain-lain. Nah, nanti juga pada latihan akan kita singgung sebentar tentang single list. Nah, ini mungkin nanti ada di mata kuliah struktur data. Nah, dasarnya itu berasal dari pointer. Oke. Terus lanjut ke percobaan. Nah, di percobaan ini nanti akan Anda di sini Anda akan mempelajari tentang penggunaan dua operator tadi, operator di reference dan juga operator address of, yaitu tanda dan tanda asterisk atau bintang. Ini nanti akan oke, ini kalau kita lihat sekilas di sini ada variabel n dan ini ada variabel p atau variabel pointer p sudah kita deklarasikan. Dan ingat untuk agar kita bisa menyimpan tipe data atau kita bisa menyimpan alamat memori, kita harus menyesuaikan juga dengan tipe yang akan kita simpan alamatnya. Misalkan kita ingin menyimpan alamat memori dari variabel n, makanya kita juga harus mendeklarasikan pointer dengan tipe yang sama. Misalkan kalau n itu tipenya integer, maka pointer p-nya yang kita gunakan untuk menyimpan alamat memori dari variabel n juga harus integer juga, tidak boleh berbeda. Kemudian di sini p kita inisialisasi dengan alamat memori dari n. Kemudian nanti ditampilkan ini, kalau kita tampilkan n itu nanti tampilnya seperti apa. Kemudian kalau kita menggunakan tanda address of, ini nanti akan tampilnya bagaimana. Kemudian kita gunakan asterisk, nanti bisa dipelajari, dilihat lagi di rumah, nanti dilatih juga. Kemudian ini adalah contoh tampilannya, dan ini nanti mungkin untuk alamat memori dari masing-masing komputer yang Anda gunakan itu nanti akan berbeda-beda sesuai dengan pengalokasian dari variabel tersebut. Jadi jangan heran kalau nanti alamat memorinya itu akan berbeda-beda. Ini yang tampil di perangkat saya atau di komputer saya. N tampilnya adalah 5, kemudian kita menggunakan operator address of, itu akan tampil alamat memorinya. Kemudian kalau kita tambahkan asterisk di depan dan n, itu sama dengan kita mengakses data yang ada pada alamat memori yang ditunjuk pada dan n ini address of ini. Kemudian tampilnya adalah 5. Kemudian p tadi sudah kita set adalah sama, ini menggunakan alamat memori dari n, maka yang tampil adalah sama. P kalau kita tampilkan isinya sama dengan alamat memori dari n, dari variabel n.
Terus ini nanti dibaca sendiri. Untuk asterisk juga ini nanti tampilnya adalah 5 untuk melihat datanya. Kemudian ini adalah kita melihat alamat memori dari P sendiri, dari variabel P. Itu memiliki alamat yang berbeda, begitu. Lanjut ke latihan. Nah, di latihan ini kita akan membahas terkait dengan dasar dari linked list. Jadi ini dasarnya saja. Dan di sini kita menggunakan operator. Nah, konsepnya bagaimana untuk linked list? Konsepnya adalah kalau biasanya kita mengenal array untuk menyimpan data yang tipenya sama dan datanya banyak, itu kita kalau pada array itu kita tidak bisa merubah struktur dari array. Artinya bagaimana? Misalkan kita deklarasikan arraynya itu ada 5, maka ya sudah sampai akhir program atau sampai kapanpun, karena kita deklarasikan 5, maka panjang dari array tersebut akan tetap 5. Nah, di sini ada kebutuhan, misalkan panjang dari struktur data yang kita butuhkan itu bisa berubah-ubah, bisa kita potong, bisa kita sisipkan, bisa kita tambahi, bisa kita kurangi. Untuk elemennya itu kita membutuhkan bentuk struktur data yang sifatnya dinamis, maka dari situ kita bisa menggunakan linked list. Nah, kenapa dasarnya tadi saya katakan adalah menggunakan pointer? Karena pointer di sini kita gunakan untuk menunjuk alamat memori dari suatu variabel. Itu digunakan untuk apa? Yaitu untuk merangkai datanya, di mana antara data satu dengan data yang lain itu saling terangkai dengan pointer, di mana pointer itu menunjuk ke elemen berikutnya menunjuk ke elemen berikutnya, begitu. Nah, nanti bisa dilihat atau dipelajari. Kemudian tugasnya untuk latihan ini silakan ini ditulis ulang, kemudian di compile, di run, kemudian dipelajari. Dan yang kedua adalah silakan modifikasi ini, karena ini masih berisi 3 elemen, nanti silahkan diisi hingga 10 elemen data, kemudian nanti ditampilkan seluruh elemennya dengan menggunakan perulangan, jadi tidak manual. Nanti untuk menampilkannya kita menggunakan perulangan, begitu. Nah, ini adalah contohnya. Nah, di sini kita menggunakan struct. Nah, di dalam struct kita memiliki sebuah variabel yang kita gunakan untuk menyimpan data, kita namai dengan data. Kemudian kita memiliki sebuah variabel pointer yang kita namai dengan next. Next ini tipenya apa? Tipenya adalah sama dengan struct-nya, yaitu rangkai. Begitu. Karena kita gunakan untuk menyimpan elemen berikutnya, maka untuk tipenya itu harus juga sama. Jadi nanti kita bisa mengatur beberapa elemen sekaligus, ataupun kita bisa menambah satu-satu elemen dengan menggunakan bantuan dari pointer ini. Oke. Itu adalah bentuk struct-nya. Kemudian di sini kita deklarasikan sebuah variabel pointer, kita namai dengan R1. Kita namai dengan R1, tipenya adalah rangkai. Kemudian di sini R1 sama dengan new rangkai, artinya adalah kita memesan sebuah alokasi memori. Kemudian R1 data artinya adalah kita mengakses data, kemudian kita isi dengan 5. Ini untuk inisialisasi datanya. Jadi kalau bukan menggunakan pointer, biasanya kita menggunakan titik untuk mengakses dari elemen dari struct. Tetapi kalau pada pointer kita menggunakan tanda seperti panah, seperti ini. Nah, kita isi dengan 5. Kemudian karena setiap dari elemen itu punya 2 komponen, yaitu setiap elemen itu pasti ada data dan pasti ada next yang isinya adalah pointer, begitu. Nah, ini juga untuk nextnya kita alokasikan sebuah elemen memori. Kemudian next lagi kita karena di sini sudah kita alokasikan, makanya kemudian untuk pengisian data berikutnya itu adalah R1 next itu menuju ke elemen berikutnya. Kemudian untuk elemen atau komponen datanya kita isi dengan 9. Terus R1 next kita tambahkan atau kita hubungkan ke sebuah elemen lagi, elemen baru, new rangkai. Nah, kalau untuk mengakses berarti R1 next data. Next data sama dengan 8.
kita isikan 8, kemudian karena kita tidak menambah satu elemen lagi, maka untuk yang komponen nextnya pada elemen yang ketiga ini atau yang terakhir kita tunjuk ke 0. Ke 0 artinya dia tidak menunjuk kemanapun. Nah, kemudian di sini adalah contoh untuk menampilkan datanya dengan cara manual. Manualnya R1 data, nanti akan tampil data pada elemen yang pertama. Kemudian R1 next data, artinya adalah elemen pertama R1 next, itu artinya menunjuk ke elemen yang kedua. Kemudian di elemen yang kedua ada komponen data, maka itu ditampilkan. Nah, artinya adalah menampilkan komponen yang kedua. Kemudian yang ketiga R1 next data, itu menunjuk pada elemen yang ketiga, kemudian ditampilkan begitu. Nah, nanti silakan dipelajari di rumah. Apabila kurang jelas nanti bisa ditanyakan di kolom komentar di Classroom ataupun di video ini. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat coding.